Ponselku berdering, sebelah tangan menggapai benda pipi itu yang berada di atas nakas. Aku menggeser sedikit tubuhku untuk sampai di pinggir ranjang. "Halo Mbak," kataku saat memberi panggilan. "Raya, hari ini jadwal kamu periksa, kan? Kok kamu belum datang?" Aku melihat kalender, ternyata benar. Jika hari ini jadwalnya aku memeriksakan kandungan, namun aku melupakannya. "Maaf Mbak, aku lupa. Dan aku tidak kuat pergi Mbak." "Kenapa? Kamu sakit?" tanya Mbak Kinanti. "Perutku sakit, mungkin kelelahan." Kakak suamiku itu tidak lagi bicara. Ia memutuskan panggilan setelah aku mengatakan keadaanku sekarang ini. Sepertinya aku memang benar-benar kelelahan. Lelah hati dan pikiran. Belum selesai dengan masalah mitos, kini hadir lagi masalah lain. Mama, ia marah padaku. Aku harus apa, kataku. Setelah perutku terasa lebih baik, aku memutuskan untuk pergi memeriksakan kandunganku. Aku takut terjadi apa-apa pada bayiku, dan aku akan menyesal jika hanya diam tanpa melakukan apa-apa. Rencananya, pemeriksaan kedua ini aku ingin ditemani Mas Raffi, tapi karena ada kejadian pagi ini membuatku harus pergi sendiri. Aku tidak mau menunggu Mas Raffi yang masih berada di kamar Mama. "Mau kemana Bu?" tanya Pak Tarmin saat kuhampiri dia. "Ke rumah sakit Pak." "Silahkan masuk," ucap pria itu seraya membukakan pintu untukku. Pak Tarmin melajukan mobilnya membelah jalanan ibu kota. Kali ini perjalananku diiringi oleh rintik hujan menambah rasa pilu dalam dadaku. Sebenarnya aku rapuh, aku lemah, tapi aku harus berusaha kuat demi kehidupan yang ada di dalam perutku. Aku adalah calon ibu. Aku harus tegar supaya anakku menjadi anak yang kuat dan hebat. Meskipun ujian datang silih berganti di kehamilan pertamaku, tapi aku yakin akan ada pelangi indah setelah ini. Gimana aku turun jika hujan seperti ini, ucapku. Setelah Pak Tarmin membelokkan mobilnya dan berhenti di parkiran rumah sakit. "Bu, tidak ada payung di sini." "Sebentar, biar saya cari pinjaman payung dulu," ujar Pak Tarmin seraya membuka pintu mobil. Aku mengangguk dan menunggu supir kembali. Saat merogoh tas, aku tersadar jika ternyata aku tidak membawa ponsel. Aku meninggalkan benda itu karena terburu-buru. Bagaimana aku menghubungi Mas Raffi? Jika aku berada di sini, dia pasti mencariku. Aku berujar sendirian. Beberapa lama menunggu, akhirnya Pak Tarmin datang dengan membawa payung. Ia menyerahkan benda itu padaku, dan aku pun segera turun dari mobil untuk masuk ke dalam rumah sakit. Setelah sampai di tempat yang teduh, aku menyerahkan payung yang tadi aku pakai pada satpam yang menyambutku. Dengan tulus aku mengucapkan terima kasih, dan kemudian langsung pergi menuju ruangan Mbak Kinanti. "Loh, Mbak mau pergi?" tanyaku saat melihat Mbak Kinanti keluar dari ruangannya dengan tas di tangannya. "Hei, katanya kamu sakit tadi." Aku sampai menyerahkan pasien-pasienku kepada dokter lain karena ingin memeriksamu. "Baru saja aku akan pergi ke rumah Mama untuk menemuimu," ujar Mbak Kinanti seraya mengusap lenganku. "Maaf Mbak, aku merepotkan Mbak Kinan." "Tadi iya, perutku sempat sakit. Alhamdulillah sekarang sudah tidak. Makanya aku segera ke sini untuk periksa." "Syukurlah kalau begitu. Ayo masuk." Aku dan Mbak Kinanti masuk ke dalam ruangan. Serangkaian pemeriksaan dia lakukan seperti saat pertama kali aku datang.
Apa kandunganku baik-baik saja, Mbak? Tanyaku dengan begitu cemas. Baik, semuanya baik-baik saja. Sakit yang tadi kamu rasakan itu hanya kram, karena mungkin kamu kelelahan dan banyak melakukan aktivitas fisik. Dikurangi ya, agar tetap sehat. Aku mengangguk dengan menyunggingkan senyuman manis kepada dokter kandungan itu. Jika bicara dengan Mbak Kinanti, rasanya bebanku sedikit hilang. Kelembutan dia dalam memperlakukan pasien sepertiku membuatku nyaman dan ingin terus mengeluarkan unek-unek yang mengganjal dalam pikiranku. Hingga akhirnya aku menceritakan apa yang aku rasakan dan aku alami selama 1 bulan kehamilan ini. Mbak Kinanti mengusap punggungku, memelukku dengan sayang saat aku mulai terisak. Sabar dan tenang. Setelah dari sini, insya Allah semuanya akan kembali baik-baik saja, ujarnya membelai lembut kepalaku. Aku takut, Mbak, takut jika Mama akan terus marah dan membenciku. Tidak, Raya. Mama bukan orang tua seperti itu. Mama kalau marah itu sebentar. Beneran, tanyaku dengan menatap wajah iparku yang cantik itu. Benar, sudah, jangan sedih lagi. Gimana kalau sekarang kita pergi? Aku akan ajak kamu ke suatu tempat yang bisa membuat mood ibu hamil kembali bagus lagi. Gimana? Aku menimbang ajakan Mbak Kinanti. Jika menolak, rasanya tidak enak. Tapi jika aku mau, mungkin saat ini Mas Raffi sedang menunggu kepulanganku. Dia pasti khawatir, apalagi setelah pertengkaran kita tadi. Rasanya tidak pantas jika aku keluar dari rumah dan bersenang-senang di saat keadaan di sana masih belum baik-baik saja. Maaf, Mbak, sepertinya aku mau pulang saja. Aku ingin segera istirahat, ujarku menolak. Oh, tidak apa-apa. Itu lebih baik. Kalau ada sesuatu yang terjadi, jangan sungkan untuk menghubungi Mbak ya. Makasih, Mbak, ucapku memegangi tangannya. Sama-sama adikku. Aku begitu bersyukur jika ternyata kandunganku baik-baik saja. Aku pun pulang ke rumah setelah selesai melakukan pemeriksaan. Bersambung.